Alhamdulillah kalau diiringi contoh. Setiap kita mandi, hadirin, kecuali kalau mandi hadas besar, mandi wajib. Kalau mandi biasa saja, niatkan kita mandi taubat. Insya Allah siap selesai mandi itu kita dalam keadaan taubat kepada Allah. Tubu ilallah. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dia dianggap zikir. Kan luar biasa itu. Nyampang meninggal dalam saat itu, karena banyak orang meninggal itu yang tidur tidak kembali lagi hidup, maka dia wafat meninggal dalam keadaan zikrullah. Maka jaga salat 5 waktu, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Salat berjamaah, rumah sajid dibangun ranca-ranca, pakai AC bagus, hebat, mega, mewah. Untuk bukan untuk pajangan, untuk ibadah. Datangi masjid. Yang berada di sekitar masjid terdengar panggilan azan, lihat di dalam kitab banyak hadis yang menjelaskan terdengar panggilan azan, salat dia di rumah itu dianggap tidak sah itu. Salat berjamaah itu maka ada ulama pada imam menyatakan hukumnya wajib. Tidak perlu diperdebatkan pula, landasannya Al-Quran. Aqimus sholah, perintah fil amar, wa atuz zakah, perintah, warka'u ma'raki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di masjid, di musola, jamaah. Ya Rasul, kata sahabat, ya saya tua, terus buta. Tuh bah, tidak ada kau mimpian ke rumah sajid dari Rasulullah. Tuh bah, lebih dia sholat di rumah ya Rasul. Anta sami'atun nida, apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang orang gae, butuh. Ndak ada kau mimpian ke rumah saji, tadanga surazan datang. Badan gadang, butuh indah. Rumah dekat masaji. Ndak je datang ke rumah saji tadanga surazan. Alasan awak besok di akhirat. Apa? Ndak ada alasan awak. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الرحمن عليك الحمد لله الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya
dan merugilah orang yang mengotorinya. Surah Asy-Syams 91, 9 dan 10. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua karunia nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di akhir bulan Zulhijjah, tanggal 21. Lebih kurang 10 hari lagi kita akan berpisah, masuk pada tahun baru Islam. Secara hitungan matematika memang umur kita bertambah, tapi pada hakikatnya jatah kehidupan kita semakin berkurang. Pintu kubur semakin dekat dengan kita. Alam-alam kematian semakin berada di hadapan kita. Mari kita selalu bermuhasabah diri. Hidup di dunia ini tidak ada yang kekal dan abadi. Semuanya akan fana, akan lenyap, karena kekekalan adalah di sisi Allah di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, makanya hari demi hari, kehidupan demi kehidupan yang kita jalani ini, mari kita selalu sandarkan kepada aturan-aturan Allah, dan jangan lari kita daripada garis yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah bagaikan berlayar di atas lautan. Pulau yang akan kita tuju sangat jauh dan lautan yang kita harungi sangat dalam. Maka persiapkanlah, perbanyaklah bekal. Bakal kalau di Minang, bekal yang terbaik itu dalam pandangan Allah adalah ketakwaan kepada Allah, ketaatan, amal soleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Kullu bani Adam khata'. Tiap-tiap manusia selalu melakukan kesalahan, kealfahan, kekilafan, dosa. Kalau tidak kadang ketik. Dan manusia yang terbaik itu dia salah, dia berdosa, tubu ilallah, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyampaikan, sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Hadirin, kalau menyucikan yang zahir, yang nampak, yang jaleh, itu rasanya tidak susah dan tidak sulit, karena alatnya banyak. Kalau pakaian awak kumuh, banyak alat untuk membersihkan. Rumah kotor, mobil kotor, kendaraan yang lain kotor, bisa dibersihkan itu sebentar. Tidak bisa awak bisa digian ke orang lain. Dan itu tidak rumit.
Wasaqalatul qalbu, membersihkan hati itu bukan hal yang mudah, hadirin. Kalau kita sakit secara fisik, awak balari bagage mencari dokter, baik ke rumah sakit, baik klinik, minum obat. Bagaimana cara kita lakukan untuk apa? Untuk sembuh dari sakit jasmani. Kalau sakit rohani, kolbu kita yang kotor, itu tidak bisa semudah itu, hadirin. Butuh proses. Maka Allah menyampaikan, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di antaranya yang bisa kita lakukan muhasabah diri di penghujung tahun ini. Entah kapan kita akan wafat, meninggal, kita tidak tahu. Jangan kita beranggapan, oh abu masih muda baru, abu kue. Ya kadang-kadang yang kue itu yang duluan. Udah tua, udah sakit-sakitan juga belum. Karena memang faida ja'ajaluhum la yastakhirun sa'ah. Sa'ah di situ maknanya sedetik. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Itu hak Allah. Jadi kematian, ajal itu adalah ketentuan Allah. Yang jelas kita mempersiapkan diri untuk menghadapi itu semua. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama sekali adalah perbanyak kita selalu taubat. Taubat kepada siapa? Ya kepada Allah. Dari apa? Dari salah dan dosa. Karena tadi manusia itu tidak ada yang luput dan lepas dari khilaf dan salah. Dan manusia yang terbaik adalah salah, dia taubat. Taubat yang paling rendah, yang paling minim adalah membaca istighfar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Taubat itu artinya pengakuan. Kalau di dalam kitab kajian-kajian tauhid itu adalah kita mengaku, sadar bahwa kita ini adalah salah, khilaf, dan kita ini tidak luput dari khilaf dan salah itu. Hadirin kaum muslimin, kita lihat siap-siap sholat awak istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum, kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Paling tidak 3 kali. Kalau 3 kali salat yang fardu 5, 3 kali 5 balik, lebih kurang 5 balik kali kita istighfar kepada Allah, atau paling tidak 30. Kalau ada istighfar tahajud dan istighfar lainnya. Rasul di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahih beliau bahwa wallah, demi Allah, Rasul, kita ini umat Rasul, ini pengikut Rasul, kata kita, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum, aku mohon ampun istighfar kepada Allah sehari semalam min sabini marrah, 70 kali. Awak 5 balik, syukur-syukur kalau ditambah. Kita umat Rasul, pengikut Rasul, maka oleh sebab itu perbanyak istighfar. Alhamdulillah kalau diiringi contoh. Setiap kita mandi, hadirin, kecuali kalau mandi hadas besar, mandi wajib. Kalau mandi biasa saja, niatkan kita mandi taubat. Insya Allah siap selesai mandi itu kita dalam keadaan taubat kepada Allah, tubu ilallah. Syukur-syukur kalau diiringi dengan sholat sunnah taubat. Dan kemudian selalu perbanyak wudhu, jadidul wudhu.
Karena siapa saja yang beruduk setelah atau mau kemana saja berangkat, dia dalam keadaan suci, taharah. Allah sayang, Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surah yang kedua ayat 222. Allah sayang, Allah cinta kepada hambanya yang suka taharah. Jadi pai karajo awak wudu, pai ke kantor berudu, pai ke kampus wudu, pai sekolah wudu, sabata wudu awak wudu balik. Maka ini dalam kajian ilmu tauhid menurut Syekh Jalaluddin bahwa beliau termasuk menurut Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ini adalah jadidul wudu, karena Allah sayang dan cinta terhadap hambanya yang selalu dalam kategori wudu dan taubat tersebut. Andaikan kita wafat, barangkali awak pekarajo berwuduk dalam perjalanan balangga awak meninggal dalam keadaan taharah, barabui malaikat memberikan yang terbaik kepada kita. Biasakan wuduk. Orang yang selalu menjaga dirinya dengan tubu ilallah, taubat, istighfar, maka Allah akan memberikan yang terbaik. Jangan nunggu-nunggu. Istighfar menunggu pensiun tidak usah, karena ajal malaikat maut itu tidak menunggu pensiun. Menunggu tua jangan. Kenapa? Dosa itu bukan karena tua saja, karena melakukan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita hidup dunia dan akhirat. Kalau kita sudah memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa kita, selesai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini kadang-kadang ada juga menyatakan ambolah banyak dosa, ini dosa itu. Kira-kira kalau taubat diampuni Allah, diampuni kalau taubat. Kalau tidak ya enggak. Karena memang begitu Allah sampaikan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hamba-hambaku, hai jiwa-jiwa yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, janganlah engkau berputus asa, jangan khawatir dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'ah, sesungguhnya dialah Allah akan mengampuni jami'ah dzunub, seluruh dosa dan kesalahanmu. Pak, dosamu sakadang gunung, ampunan Allah jauh lebih hebat dari itu. Jadi jangan khawatir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk perbanyak zikir di dalam diri kita. Mau zikirnya yang keras, mau lembek, silakan. Yang penting kalbu kita kontak kepada Allah. Berapa banyak, sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Sebanyak-banyaknya, kathiro, bukrata wa asila, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi, petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring. Siapa yang zikir menjelang tidur, tertidur di dalam zikir, sepanjang tidur dia dianggap zikir. Kan luar biasa itu. Nyampang meninggal dalam saat itu, karena banyak orang meninggal itu yang tidur tidak kembali lagi hidup, maka dia wafat meninggal dalam keadaan zikrullah. Tapi kalau awak lalu mencari handphone, tak kalau di dalam mencari handphone tu, maka sepanjang tidur kita dianggap melihat handphone itu. Makanya Rasul telah mengajarkan kita, bismika Allahumma ahya, serahkan kepada Allah semuanya. Jadi habiskan aktivitas itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian jaga selalu solat dan solat berjamaah. Mulai kalau awak labo mumu agak
Secara hukum alamnya namudo itu kan masih mendingan tuh, umur masih panjang. Tapi yang kematian kau tidak tahu malaikat maut kau. Tapi ingat bahwa yang namanya ajal itu bukan urusan manusia. Kita menjalaninya. Maka jaga salat 5 waktu, maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Salat berjamaah, rumah sajid dibangun ranca-ranca, pakai AC bagus, hebat, mega, mewah. Untuk bukan untuk pajangan, untuk ibadah. Datangi masjid. Yang berada di sekitar masjid terdengar panggilan azan. Lihat di dalam kitab banyak hadis yang menjelaskan terdengar panggilan azan, salat dia di rumah itu dianggap tidak sah itu. Salat berjamaah itu maka ada ulama, pada imam menyatakan hukumnya wajib. Tidak perlu diperdebatkan pula. Landasannya Al-Quran. Aqimus sholah, perintah fil amar, wa atuz zakah, perintah, warka'u ma'arraki'in, rukuklah bersama orang yang rukuk. Di mana orang bersama rukuk? Di masjid, di musola, jamaah. Ya Rasul, kata sahabat, ya saya tua, terus buta. Coba, tidak ada kau mimpian ke rumah sajid dari Rasulullah. Coba, lebih dia sholat di rumah ya Rasul. Anta sami'atun nida, apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang orang gaib, butuh. Tidak ada kau mimpian ke rumah saji. Tak ada suara azan datang. Badan gadang, butuh indah. Rumah dekat rumah saji. Tidak je datang ke rumah saji tak ada suara azan. Alasan awak besok di akhirat. Apa? Tidak ada alasan awak doh. Makanya penting. Salatul jamaah afdol. Tengok hadisnya sahih itu. Lebih utama ada 27, ada 25, ada 28. Tapi yang terkenal bagi kita kan 27. 1 berbanding 27. Sekali awak salat di masjid sama je 27 kali di rumah. Sama je itu. 27 kali itu 27 hari. Hampir sebulan. Kan rugi sangat, umur pendek, umat akhir zaman kok, tapi kesempatan beribadah itu jauh lebih hebat Allah siapkan. Kenapa? Kita tidak cari. Jadi oleh sebab itu mari kita bermuhasabah diri. Di penghujung tahun ini kita ramaikan masjid, rumah ibadah, kajian-kajian agama, salat berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan semua itu kita lakukan karena kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain daripada itu. Dan kita berharap menghadap kepada Allah dalam keadaan Allah ridha dunia wal akhirah. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang berbuat membawa kebaikan menghadap kepada Allah, balasan baginya 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Sedangkan mereka tidak dirugikan
kelewatan sedikit pun. Al-An'am 660. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al batila batilah warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma ja'alna auladana kulluhum solihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan warzuqhum wasi'an wa uquluhum zakiyan wa qulubuhum kathiran nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub lana ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Qimis shalah.